kapal-kapal yang diakuisisi oleh perusahaan ASDP atau PT ASDP ini sebenarnya memang tidak layak dilakukan akuisisi karena umurnya dari 53 kapal yang berumur di bawah 22 tahun hanya 11 kapal, sedangkan sisanya sebanyak 42 kapal, kurang lebih 10 umurnya hampir 60 tahun, 20-an umurnya di atas 30-an tahun. Ini yang membuat keyakinan dari kami tim penyidik serta JPU bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menahan 3 mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, terkait kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara, PTJN, oleh PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, tahun 2019 hingga 2022 pada Kamis. Ketiganya adalah Ira Puspadewi, IP, selaku ex-direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Muhammad Yusuf Hadi, MYH, selaku direktur komersial dan pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, tahun 2019 hingga 2024, dan Heri Muhammad Adi Caksono, HMAK, selaku direktur perencanaan dan pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, tahun 2020 hingga 2024. Budi mengatakan, penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan 4 Maret 2025 di Rumah Tahanan, Rutan, Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK. Budi mengatakan, kasus ini bermula saat Adji selaku pemilik PT Jembatan Nusantara yang memiliki banyak kapal untuk diakuisisi oleh PT ASDP pada tahun 2014. Namun, ketika itu sebagian direksi PT ASDP menolak lantaran kapal-kapal milik PT JN sudah tua. 4 tahun berselang, Ira dilantik menjadi Direktur Utama PT ASDP Ferry Indonesia. Kemudian, Adji kembali menawarkan kerjasama dan akuisisi. Kerjasama tersebut diterima dan dilanjutkan pada periode 2020 hingga 2021. Namun, proses akuisisi perusahaan ini diduga disamarkan, salah satunya adalah dokumen penilaian pemeriksaan kapal. Diketahui bahwa penilaian KJPP Embru, penilaian kapal, sudah direkayasa agar mendekati nilai yang sudah ditentukan oleh Adji, pemilik PT JN, dan telah diketahui dan disetujui oleh direksi PT ASDP, kata Budi. Akibat perbuatan ketiganya, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, ASDP, Ferry Indonesia mengalami kerugian hampir mencapai 900 miliar rupiah. KPK telah membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi dalam kerjasama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara sejak 11 Juli 2024. KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry, Persero. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.